Shalom, salam sehat, salam kebajikan, dan salam damai bagi kita semua, Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Kita akan disapa kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kan tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu urapi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tentu kita pernah mendengar sebuah istilah yang mengatakan setiap kebaikan yang dilakukan orang pasti ada juga yang tidak menyukai. Dan setiap kejahatan yang dilakukan orang pasti ada juga yang membelanya. Hal ini memang terbukti di dalam kehidupan kita pada saat ini, terutama dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita. Kita mengetahui bahwa jemaat Tesalonika merupakan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus ketika dia melakukan perjalanan misi penginjilannya yang kedua. Akan tetapi ketika dia sampai di kota Tesalonika, dia hanya bertahan di sana selama 3 minggu, membimbing, mengajari, dan memberitakan tentang Injil. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya kepada ajaran yang Paulus sampaikan. Banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan tetapi, sekalipun banyak orang yang menyukai Paulus, namun banyak juga orang yang tidak menyukainya. Bahkan beberapa orang Yahudi yang tidak menyukai Paulus sampai meminta bantuan kepada preman-preman, menghasut preman-preman untuk melakukan keonaran di kota Tesalonika. Hal itu boleh kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di sana jelas dipaparkan, dijelaskan, disampaikan bagaimana pelayanan Paulus dan bagaimana orang yang tidak menyukainya yang menghasut banyak orang. Tentu Paulus pergi meninggalkan kota Tesalonika. Dia melarikan diri ke Berea. Akan tetapi ketika Paulus sudah meninggalkan kota Tesalonika, namun dia mempunyai kerinduan yang begitu luar biasa kepada Tesalonika. Dia tetap ada di dalam hatinya tentang momen yang begitu indah yang selama ini di Tesalonika. Bahkan
Sekalipun dia jauh dari kota Tesalonika, dia senantiasa memperhatikan bagaimana perkembangan kota itu. Perkembangan kota itu dan perkembangan orang Kristen di sana Paulus dapatkan dari anak rohaninya Timoteus. Paulus menerima bagaimana orang-orang yang ada di Tesalonika, bagaimana orang yang sudah percaya di sana mempunyai banyak tantangan dan pergumulan. Ketika pergumulan dan tantangan yang terus-menerus menghampiri orang percaya, ada yang tetap kuat, namun tidak sedikit yang meninggalkan kepercayaannya oleh karena tantangan itu. Paulus tahu semuanya. Maka untuk menguatkan keberimanan jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus akhirnya mengirimkan suratnya. Tujuannya supaya mereka senantiasa tetap setia kepada Tuhan, supaya mereka tetap menerima kabar baik, supaya mereka tetap hidup di dalam Injil Kristus. Bahkan Paulus mengajari supaya mereka senantiasa bersukacita di dalam kehidupan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman yang sampai kepada kita pada saat ini dalam minggu Advent yang ketiga mengajari kita bagaimana hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Bagaimana orang yang hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Orang yang hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan, berarti dia mampu menjaga identitas imannya. Dia mampu tetap setia kepada Tuhan. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita selaku orang yang percaya, supaya kita hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ada sebutan, ada perintah, ada nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada kita. Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana orang percaya diajak untuk bersukacita senantiasa? Kata senantiasa berarti kalau dikatakan bersukacitalah senantiasa, berarti setiap saat, setiap detik. Atau lebih mau mengatakan kepada kita, mempergunakan hidup kita senantiasa bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Kita bersukacita bukan berarti kita terlepas dari penderitaan. Kita bersukacita bukan berarti kita tidak ada persoalan. Tetapi kita bersukacita senantiasa, Paulus mau katakan kepada kita pada saat ini, karena Kristus hidup di dalam kita. Sukacita yang kita lakukan senantiasa di dalam kehidupan kita karena kita percaya Kristus yang kita puji, Kristus yang kita sembah senantiasa menyertai kehidupan kita. Karena dia senantiasa menyertai kehidupan kita, maka kita bersukacita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, maka kita juga jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Dikatakan juga tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Nasihat ini mau mengajarkan bagaimana identitas orang Kristen. Martin Luther pernah berkata, orang Kristen kalau tidak berdoa maka dia sama saja tidak bernapas. Paulus juga mengatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa yang mau diajarkan kepada kita pada saat ini, bagaimana kesetiaan kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kekuatan kita yaitu di dalam doa. Bukan karena jabatan, bukan karena tantangan, bukan karena persoalan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu jemaat Tuhan tentang berdoa. Suatu ketika ada seorang ibu yang merasa pilu. Disebabkan apa? Disebabkan anak satu-satunya meninggal kecelakaan. Maka
si ibu ini seakan-akan kehilangan pengharapan. Pendeta memperhatikan dan melihat pergumulan si ibu ini. Maka pendeta ini datang menghampirinya. Pendeta berkata kepada si ibu, "Ibu, berdoalah di dalam kehidupanmu." Apa yang dikatakan si ibu? Si ibu berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, apakah ketika aku berdoa, anak saya bisa hidup kembali?" Pendeta berkata, "Tidak." "Jadi kalau tidak bisa hidup anak saya kembali, kenapa saya harus berdoa?" Pendeta hanya mengatakan, "Tetaplah berdoa dan ibu akan mengetahui apa jawaban daripada doa." Si ibu ini sulit menerimanya pada saat itu. Tetapi setelah beberapa saat, dia penuh kesedihan. Dia membawakan kesedihannya di dalam doa. Ketika dia senantiasa berdoa selama 1 minggu pun, maka pendeta menjumpainya. "Ibu, apakah ibu sudah berdoa?" Jawaban si ibu ini, "Sudah." "Apakah ibu masih sedih?" Jawabannya, "Tidak." "Kenapa?" "Apakah anak ibu menjadi kembali hidup?" Jawaban si ibu mengatakan, "Tidak." "Jadi apa yang ibu dapat dari doa?" Si ibu berkata, "Pak Pendeta, benar yang dibilang Pak Pendeta. Ketika saya berdoa, saya tidak mengharapkan anak saya kembali. Tetapi saya mengetahui bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan saya." Nah, ini mau mengajarkan, Paulus mau mengajarkan kepada kita pada saat ini, tetaplah berdoa. Sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan, bukan berarti ketika kita berdoa, kita terlepas dari tantangan dan pergumulan. Tetapi tujuan kita berdoa adalah supaya ketika datang tantangan dan pergumulan, kita mampu menghadapinya. Kita memakai kacamata keberimanan kita, bagaimana melihat tantangan dan pergumulan itu di dalam doa. Orang yang berdoa di dalam kehidupannya, dia mengerti akan makna kehidupannya di dalam tantangan yang ada. Maka Paulus mengatakan kepada kita pada saat ini, tetaplah berdoa. Berdoa ini memberikan kekuatan kepada kita. Maka ketika kita sudah berdoa, di situ akan nampak ucapan syukur. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ketika kita berdoa, maka doa itu mengajarkan kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ketika kita berdoa, maka di dalam doa itu kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan kita. Maka dikatakan juga, janganlah padamkan roh. Menjadi pertanyaan yang berikutnya yang harus kita gumuli bersama, bagaimana memadamkan roh? Apakah sama memadamkan roh dengan memadamkan sebuah lampu? Tentu hampir sama. Ketika kita memadamkan sebuah lampu, ada gerakan yang kita lakukan. Ketika kita memadamkan roh Tuhan, berarti ada tindakan yang kita lakukan. Tindakan seperti apa? Tindakan yang bertentangan dari kehendak Tuhan. Maka ketika kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka pada saat itu kita memadamkan roh. Firman ini mengajarkan kepada kita, janganlah padamkan roh. Bagaimana caranya supaya roh Tuhan yang ada di dalam diri kita tidak padam? Bagaimana caranya? Firman ini mau mengajarkan kepada kita, caranya adalah ketika kita berdoa di dalam Tuhan, ketika kita bersyukur di dalam Tuhan, maka percayalah, roh Tuhan akan senantiasa mengajari kita, mengarahkan kita, dan memberikan mana yang harus kita lakukan. Roh Tuhan akan membimbing kita mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Baru dikatakan juga, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita dipertunjukkan dua pilihan.
yaitu antara hitam dan putih. Kita harus mengujinya, mana yang bermakna di dalam kehidupan kita, apakah yang hitam atau apakah yang putih. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, Paulus juga katakan tidak semuanya baik, tetapi semuanya bisa bermakna. Ujilah segala sesuatu. Jangan kita terlalu mudah pada saat ini terkontaminasi oleh kabar-kabar buruk. Jangan terlalu mudah kita sekarang ini percaya kepada kabar hoax. Sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, di media sosial kita dipertontonkan akan kabar-kabar hoax. Maka kita selaku orang yang beriman diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Mengujinya itu bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kebenaran itu harus tetap hidup di dalam kita. Maka ketika kita sudah mampu mengujinya, kita akan memahami seperti ayat yang ke-22 dekat, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita mendapatkan yang baik, kita mengerti yang jahat. Maka ketika kita sudah mengerti yang jahat, kita harus menjauhkan diri dari yang namanya yang jahat itu. Baru yang dikatakan ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ini menjadi harapan yang begitu luar biasa yang Paulus sampaikan kepada kita. Semoga harapannya adalah ketika kita hidup di dalam segala nasihat-nasihat yang diberikannya, maka kita percaya kita akan hidup sempurna dan tidak bercacat ketika kedatangan Tuhan. Dia yang memanggil kita untuk masuk ke dalam persekutuannya. Ketika Tuhan memanggil kita masuk ke dalam persekutuannya, maka Tuhan akan menggenapi apa yang sudah disampaikan. Apa janji Tuhan kepada kita yang harus digenapinya? Yaitu damai sejahtera dan hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menyampaikan hidup kita hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan mengatakan Dia akan menggenapinya. Janji Tuhan yang Dia janjikan pasti digenapi bagi kita. Damai sejahtera dan hidup yang kekal menjadi bagian orang yang percaya. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam Kristus Yesus, dalam minggu Advent yang ketiga ini, firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bagaimana dalam minggu Advent ini mau mengajarkan kepada kita setiap orang Kristen harus hidup di dalam doanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diajak untuk menjadi pendoa-pendoa di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini zaman yang penuh tantangan dan gejolak. Maka kita selaku orang yang hidup di dalam Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, menyambut hari Tuhan, menyambut Dia datang ke dunia ini, maka kita harus mempersiapkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara bersuka cita. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dengan cara apa? Dengan cara tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu Bapak Ibu jemaat Tuhan, percayakan hidupmu sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan di dalam minggu Advent ini, percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Asalkan engkau jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Tetaplah berdoa supaya hidupmu tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Sambutlah Dia di dalam ucapan syukur, sambutlah Dia di dalam sukacitamu, sambutlah Dia di dalam kesempurnaan hidup di dalam Roh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh indah dan mulia firman yang kami dengarkan. Dalam minggu Advent yang ketiga, Engkau mengajar kami supaya mempersiapkan segala hidup kami menyambut kedatangan-Mu. Tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita sekalipun banyak tantangan. Kami percaya dengan Roh-Mu, kami Tuhan mampukan menghadapi segala pergumulan yang ada. Kami percaya kami sudah siap menyambut kedatangan-Mu. Hadirlah Engkau ya Bapa,
di dalam hidup kami, di dalam segala kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.